Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, sejak wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi berbagai dinamika sejarah yang tidak selalu berjalan lurus. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan dan politik pada masa awal Islam perlahan berkembang menjadi perbedaan teologi yang melahirkan berbagai kelompok di dalam tubuh umat Islam. Di antara kelompok yang paling dikenal hingga hari ini adalah Sunni dan Syiah. Perbedaan di antara keduanya sering menjadi bahan perdebatan panjang, bahkan tidak jarang memunculkan tuduhan dan kesalahpahaman di kalangan umat. Salah satu tuduhan yang paling sering kita dengar adalah anggapan bahwa kaum Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda dengan kaum Sunni. Tuduhan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah umat Islam. Lalu, benarkah Al-Quran Sunni dan Syiah itu berbeda? Ataukah ini hanyalah kesalahpahaman yang lahir dari konflik sejarah dan polemik yang berlangsung selama berabad-abad? Mari kita telusuri persoalan ini dengan melihat pandangan para ulama serta literatur yang menjadi rujukan dalam tradisi keilmuan Islam. Benarkah Al-Quran Sunni dengan Syiah itu berbeda? Sudah diketahui di dalam sejarahnya bahwa umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Sejak awal-awal masa keislaman, sudah nampak adanya firqoh-firqoh yang berbasis akidah di tubuh umat Islam seperti Murji'ah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Secara umum, di antara kelompok yang masih bertahan hingga hari ini adalah Syiah, Khawarij Ibadiyah yang menempati daerah Oman dan Ahlus Sunnah dengan berbagai macam variannya. Perbedaan antara Sunni dan Syiah yang notabene memiliki kekuatan besar di dunia Islam saat ini adalah berawal dari konflik politik yang akhirnya mengkristal menjadi perdebatan teologi. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah konsep imamah, yaitu apakah Rasulullah SAW mewasiatkan imamah kepada salah seorang sahabatnya di dalam melanjutkan jabatannya sebagai kepala negara, atau justru memberikan ruang kepada umatnya untuk bermusyawarah di dalam penentuan kepemimpinan setelah Rasul. Untuk yang pertama dianut oleh kalangan Syiah, sedangkan yang kedua adalah faham yang dianut oleh Sunni. Perbedaan politik tersebut yang selanjutnya menjelma menjadi perdebatan teologi, memproduksi pola-pola pemikiran teologis yang detail dan rinci. Paham imamah yang dibawa oleh kelompok Syiah diduga telah banyak membawa dampak pemikiran-pemikiran lain yang sangat jauh berbeda dengan kelompok Sunni. Sebut saja salah satunya yang sering dituduhkan oleh orang-orang Sunni bahwa orang Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda dengan kaum Sunni, yang mana ayat-ayat yang disinyalir berbeda tersebut adalah ayat-ayat tentang wasiat kepemimpinan Ali untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Al-Quran Sunni dan Syiah itu sama. Benarkah demikian? Di dalam beberapa kitab ulumul Quran Syiah, banyak ditemukan secara tegas bahwa pandangan Syiah tentang Al-Quran sama sekali tidak berbeda dengan Al-Quran yang diyakini oleh orang-orang Sunni. Sayyid Muhammad Baqir Al-Hakim dalam kitabnya Ulum Al-Quran menyebutkan, Innal muslimina jami'an sana wa syi'ah بالرغم من اختلاف مذاهبهم الفقهية والكلامية وتعدد آرائهم ومواقفهم في فهم التاريخ والسنة وتفسرهم للأحداث متفقون على تداول نص واحد من القرآن وفي جميع العصور بحيث لا نجد في جميع الإصقاع والأقطار الإسلامية أو غيرها وفي زوايا المكتبات القديمة والحديث أي نص آخر للقرآن الكريم غير النص اللذ يتداولون بشكل عام. Sesungguhnya seluruh umat Islam, tak peduli apapun mazhabnya dalam fiqih dan kalam, mereka bersepakat atas tersebarnya satu mushaf dari Al-Quran, dan di setiap masa kita tak pernah mendapati di tempat-tempat di mana ditinggali padanya umat Islam dan di setiap perpustakaan-perpustakaan adanya Al-Quran yang berbeda dari Al-Quran yang tersebar hari ini di dunia Islam. Sayyid Riyad Hakim di dalam kitab Ulum Al-Quran Durus wa Manhaj mengutip banyak sekali penegasan ulama-ulama Syiah yang menegaskan bahwa keyakinan tahrif Al-Quran adalah keyakinan menyimpang yang berujung pada kedustaan. Di antara yang ia kutip adalah ulama Syiah bernama Abu Ja'far Ibn Hasan Al-Thusi. Ia berkata, Wa amma al-kalamu fi ziyadatihi wa naqisatihi famimma la yaliqu bihadha الكتاب المقصود منه العلم بمعاني القرآن لأن الزيادة منه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. Adapun pendapat yang mengatakan adanya penambahan ayat Al-Quran dan pengurangannya, maka hal ini tidak pantas dalam kaitannya dengan kitab suci tersebut yang ilmu tentang makna-makna Al-Quran diambil darinya karena penambahan darinya disepakati. Kekeliruannya dan pengurangan darinya telah jelas menyimpang dari mazhab umat Islam, dan pendapat tersebut adalah yang benar menurut mazhab kami. Hal ini membuktikan bahwa fakta di dalam literatur-literatur
Syiah, khususnya dalam literatur ulumul Quran tentang persoalan tahrif. Al-Quran berbeda dengan yang selama ini dituduhkan oleh sebagian kelompok Sunni itu keliru. Memang pada faktanya, kelompok yang menuduh adanya keyakinan bahwa Al-Quran telah dirubah juga memiliki bukti yang bersifat historis, bahwa sebagian kalangan dari kelompok Syiah menilai bahwa Al-Quran, Mushaf Utsmani yang terkodifikasi di era Utsman tidaklah valid. Menurut mereka, ada niat buruk untuk menghilangkan ayat-ayat pujian tentang Ali. Bahkan yang tercatat di dalam sejarah, yang terlibat dalam dugaan tahrif tidak hanya Syiah namun juga kelompok Mu'tazilah. Sebagian mereka berpendapat bahwa ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengandung hujatan kepada musuh Nabi tidak mungkin ia bagian daripada Al-Quran, atau dengan kata lain ia tidak mungkin bersumber dari Allah Subhanahu. Akibat dari adanya konstruksi sejarah yang demikian berimbas pada tuduhan bahwa kelompok Syiah memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang ada hari ini di tangan umat Islam belumlah lengkap karena ada ayat yang disembunyikan. Hal ini menjadi logis karena kelompok yang masih eksis adalah Syiah, maka tuduhan tersebut tertuju kepadanya. Baca juga, berbeda dengan yang lain, ini model aswaja ala NU. Bahkan salah satu ahli tafsir kenamaan di Indonesia, Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi, mengatakan bahwa Syiah menganggap bahwa Mushaf Utsmani yang beredar hari ini terdapat kekurangan 2 surah. Berbeda dengan Hasbi Asy-Siddiqi, Quraisy Shihab berkomentar bahwa kelompok Syiah yang menyatakan adanya tahrif daripada Al-Quran bukan bagian dari Syiah Zaidiyah dan Itsna Asyariah. Terlepas dari pro dan kontra yang ada terkait tuduhan bahwa Syiah menganggap adanya kekurangan surah atau ayat di dalam Al-Quran, sejatinya referensi-referensi standar ulumul Quran di kalangan kelompok Syiah memberikan fakta yang berbeda dari apa yang selama ini dituduhkan.